20, 12, 10, 14, 8. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Marissa Sahanata MPD. Di sini saya akan membuat satu judul penelitian, yaitu perbandingan hasil belajar mata pelajaran fikih antara siswa berasrama dengan non-asrama di Mandua, Kota Jambi. Adapun tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui uji normalitas, uji homogenitas, menentukan uji hipotesis, dan mengambil kesimpulan. A. Perbandingan hasil belajar fikih antara siswa berasrama dan non-asrama. 1. Prestasi belajar fikih antara siswa berasrama dengan non-asrama. Prestasi belajar siswa tinggal di asrama dan siswa yang tinggal di luar asrama pada mata pelajaran fikih berdasarkan nilai raport kelas 11 Mandua, Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut tabel siswa yang tinggal di asrama. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 15 siswa yang tinggal di asrama, rata-rata nilai raport mereka adalah 80,266. Nilai tersebut termasuk kategori baik menurut kriteria skor KKM. Perhatikan nilai tabel di samping nilai siswa yang non-asrama. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 15 siswa yang tinggal di luar asrama, rata-rata nilai raport mereka adalah 78,993. Nilai tersebut termasuk kategori baik menurut skor KKM. Berdasarkan hasil uji kompetensi belajar fikih yang dilakukan kepada siswa kelas 11A dan B diperoleh dengan hasil sebagai berikut. Penyajian data. Perhatikan diagram batang di atas. Diagram batang variabelasi nilai raport siswa dalam mata pelajaran fikih antara siswa asrama dan non-asrama. Dari tabel dan diagram batang di atas dapat dilihat bahwa 89 sampai 100 lebih banyak diraih oleh siswa berasrama dibanding siswa non-asrama. Dalam nilai 77 sampai 88 dengan kriteria baik, lebih banyak diraih oleh siswa berasrama dibandingkan siswa non-asrama. Dalam nilai 65 sampai 76 dengan kriteria cukup, lebih banyak diraih oleh siswa non-asrama dibandingkan siswa berasrama, dan dengan kriteria dengan nilai lebih kecil dari keduanya tidak ada yang mendapatkan nilai tersebut. Perhatikan juga tabel di atas nilai siswa yang berasrama dan siswa non-asrama. A. Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana sebaran data masing-masing variabel. 1. Uji normalitas pada siswa asrama. Berdasarkan dari uji normalitas pada siswa asrama dapat dilihat L hitung sama dengan 0,130085628 kurang dari L tabel 0,173095629. Tampak bahwa nilai L hitung pada perhitungan uji normalitas kurang dari L tabel. Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan kata lain, sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 2. Uji normalitas pada siswa non-asrama. Uji normalitas pada siswa non-asrama. Berdasarkan dari uji normalitas pada siswa non-asrama dapat dilihat L hitung perhitungan uji homogenitas kurang dari L tabel. Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan kata lain, sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. B. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Secara statistik dinyatakan sebagai berikut. H0 dibagi P1 sama dengan 0. A dibagi P1 sama dengan 0. Adapun kriteria uji homogen adalah sebagai berikut. Terima H0 jika F lebih besar dari FA V1 V2. Tolak H0 jika F hitung lebih kecil dari FA V1 V2. 1. Uji homogenitas sampel. Langkah-langkah pertama untuk mengetahui homogen atau tidaknya populasi di atas, maka kita harus diketahui dulu bahwa varian dari kedua sampel tersebut dengan menggunakan rumus standar deviasi, karena varian itu adalah kuadrat dari standar deviasi dengan S sama dengan kuadrat X kuadrat dikurang X kuadrat F
dibagi M dikurang S. Dari perhitungan nilai tes dengan menggunakan rumus di samping, maka mendapatkan hasil varian sebagai berikut. Untuk varian siswa berasrama adalah S1 dikurang 21,07 sama dengan 443,94, dan untuk varian siswa non asrama S2 21,04 sama dengan 442,68. Setelah diketahui variannya, maka uji homogenitasnya dengan menggunakan rumus, yaitu F varian besar 44594 dibagi varian kecil 4468 sama dengan 1,02. Populasi homogen jika nilai F lebih besar dari FA, FV1, V2. Populasi tidak homogen jika nilai F hitung lebih kecil dari FA, V1, V2. V1 sama dengan NL dikurang 1 sama dengan 15 dikurang 1 sama dengan 14. V2 N2 dikurang 1 sama dengan 15 dikurang 1 sama dengan 14. Dengan A sama dengan 0,05, maka F 0,05 14 2,48. Jadi karena F hitung FA, F1, F2 atau 1,2 lebih besar dari 2,48, maka dapat dikatakan bahwa varian kedua kelompok homogen. C. Uji hipotesis. Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, maka dilanjutkan dengan uji beda menggunakan uji T. Pengujian hipotesis menggunakan analisis perbandingan. Setelah dilakukan perhitungan, dapat diketahui bahwa sampel berasal dari populasi yang homogen. Dengan menggunakan rumus T sama dengan X dikurang Y akar SG, X dibagi N2 ditambah S1 dibagi N2. Setelah uji beda menggunakan rumus di atas, dapat dari hasil perhitungan tersebut mendapatkan hasil, yaitu 0,15 dengan DB NL tambah N2 dikurang 2 sama dengan 15 tambah 15 dikurang 2 dikurang 28 sama dengan 0,05. 0,05,2 sama dengan 1,70. Ternyata F hitung 0,15 TA dB 1,70, maka H0 diterima, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang tinggal di asrama dan dengan siswa yang tinggal di luar asrama pada mata pelajaran PIKI kelas 11 di Man 2 Kota Jambi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai perbandingan hasil belajar mata pelajaran PIKI antara siswa berasrama dan luar asrama di Man 2 Kota Jambi, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan uji perbandingan dengan menggunakan uji tes dilihat dari hasil nilai raport siswa dalam mata pelajaran PIKI. Hasilnya dinyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antaranya siswa yang tinggal di asrama dan non asrama. Yang dinyatakan dengan H0 diterima yang berdasarkan hasil perhitungan F 0,15 lebih besar dari TA dibagi DB 1,70 dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Didapati bahwa hasil belajar lebih dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam siswa seperti faktor minat, bakat, inteligensi, kemampuan kognitif seperti mengingat, berpikir, kemudian kekurangan dari sekolah asrama yaitu kurangnya media komunikasi seperti internet, dan masalah yang sering terjadi asrama yaitu sering terjadinya kehilangan barang seperti uang, pakaian, dan sandal. Sedangkan kelebihan dari sekolah berasrama adalah siswa yang bisa belajar bersosialisasi, bertoleransi, dan menghargai orang lain. Baik, hanya itu yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.